Halo Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan contoh percakapan untuk memecahkan masalah. Jadi kepala sekolah akan menghubungi coach untuk minta diajak bicara mengenai suatu masalah yang ia hadapi. Coba perhatikan bagaimana percakapan ini dipimpin oleh si coach dan lihat bagaimana coach menanggapi perkataan-perkataan kepala sekolah. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Halo Mas Lukman, ketemu lagi nih. Iya Mbak, seneng banget nih aku ketemu Mbak Dita. Sama, kalau kita ngobrol tuh selalu ada yang bisa dipelajari dari percakapan kita yang saya pakai di keseharian gitu ya. So, selalu menikmati percakapan kita, Mas. Nah, hari ini gimana nih? Katanya kok ada sesuatu yang ingin diobrolin untuk dipecahkan masalahnya gitu. Coba ada apa sih? Ini Mbak aku baru pusing ya. Baru posisi. Jadi ya ini sih. Hmm. Tapi ini rahasia Mbak ya. Oh iya ya, ini kalau percakapan ini kan cuman antara Mas Lukman sama aku. Jadi gini Mbak, eh, di sekolahku itu kan ada ya, ada sih. Mungkin ini juga bisa jadi terjadi di sekolah lain ya. Di sekolahku itu kan ada guru-guru senior ya, Hmm. guru-guru yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa gitu kan. Mm-mm. Hmm. Nah, tetapi di sisi lain adalah mereka harus kemudian berkolaborasi dengan guru-guru yang relatif lebih muda ya. Hmm. Kalau boleh Hmm. dibilang beda zaman lah. Oke, oke. Hmm. Nah, ini Mbak, jadi aku pikir sih ternyata nggak sederhana ya bagaimana Hmm. membuat mereka bisa berkolaborasi menjadi sebuah tim yang keren Mm-mm. gitu ya. Mm. Karena di satu sisi guru-guru senior itu kan memang sudah memiliki banyak pengalaman Mm-mm. gitu kan. Banyak Oke. pengalaman, banyak makan asam garam gitu kan walaupun Mm-mm. lebih ya lebih lebih inilah mumpuni begitu ya di Mm-mm. beberapa sisi gitu. Tetapi Mm. di sisi-sisi yang lain sesungguhnya namanya pendidikan ya Mbak ya terus bergerak, apalagi juga sekarang kan senantiasa ada adaptasi-adaptasi baru ya. Nah, yang real aja yang tadinya nggak pernah kebayang PJJ gitu, yang nggak pernah diajarin di sekolah bagaimana ngajar secara online, sekarang terjadi. Mm-mm. Nah, Mm-mm. di sisi lain ketika kemudian mereka guru-guru senior itu bekerja sama dengan tim yang jauh lebih muda, terkadang eh, terlalu mendominasi ya. Mm. Mm. Walaupun ini nggak semuanya sih ya. Ada aja yang modelnya kayak begitu, mendominasi dan merasa dirinya itu paling benar mungkin ya. Mm-mm. Aku nggak ngerti ya. Yang jelas sih kayak aku observasi di beberapa situasi teman-teman yang tadinya antusias itu jadi nggak banyak ngomong gitu Mbak. Ini kan bahaya ya. Oke. Oke. Maksudnya teman-teman yang lain yang tadinya biasanya ngobrol sama aku antusias, mereka terbuka untuk menyampaikan pendapat. Ketika digabung satu forum dengan guru-guru senior itu Mm-mm. kok malah cenderung diam, Mm. pasif. Nah, ini Mm. kan yang aku lihat mengkhawatirkan. Nah, gimana nih Mm-mm. Mbak, menurut Mbak Dita? Mm. Ini Mas Lukman pengennya bisa gimana sih dalam situasi itu? Ini kan ada satu guru senior yang tadi katanya kayaknya kok susah untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lebih muda gitu ya, itu satu. Lalu juga ada situasi barusan yang ternyata dengan sikap mereka dengan berhubungan dengan yang lebih muda nih membuat yang lebih muda pun dalam forum-forum tertentu juga berubah sikapnya. Gitu nih Mas Lukman pengen ngomongin yang mana nih kita sekarang? Ya. Aku pikir sih bagaimana membuat mereka di dalam forum sih tetap tetap setara ya. Hmm, hmm, Nah, aku hmm. kayaknya lebih mungkin itu dulu aja kali Mbak ya.
Jadi supaya mereka mereka yang beda generasi ini bisa tetap ngobrol, tetap setara gitu ya Mas ya, maunya gitu ya. Betul, betul. Karena aku pikir ya memang kita butuh mendengarkan ya Hmm, dari siapapun itu ya. hmm, hmm, Nggak harus kemudian yang berpengalaman, bisa jadi yang jauh lebih muda punya ide-ide tertentu, kreativitas-kreativitas tertentu yang mereka bisa jadi justru lebih nyambung dengan anak-anak. hmm, Nah, hmm, hmm. kan karena kalau Oke. terlalu jauh jenjangnya memang tidak bisa dipungkiri ya, Hmm, eh, berasa berasa makin nggak connect gitu ya. Terkadang hmm, di beberapa situasi ada muncul hal tersebut. hmm. Apa sih yang Mas Lukman tahu tentang guru-guru senior ini? Maksud saya, eh, kan tadi dibilang mereka guru yang sudah makan asam garam dunia pendidikan lah. Artinya sudah lama ya berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, apa nih sebetulnya yang Mas Lukman tahu kok sekarang dengan adanya gerakan-gerakan baru gitu ya yang Mas Lukman bilang banyak perubahan di mana memang cara mengajar juga diminta jadi berubah. Kok kelihatannya mereka jadi sulit berkolaborasi. Nah, apa yang Mas Lukman tahu tentang itu dari diri mereka? Hmm, mungkin paradigmanya kali ya Mbak ya. Hmm. Bagaimana mereka sebagian ya, Mm-mm. sebagian dari mereka mungkin eh, memiliki paradigma yang lebih senior, yang lebih Oke. paham, yang lebih berpengalaman gitu. Hmm. Padahal bisa jadi situasinya ada perbedaan Hmm. 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 dan tidak bisa disamakan dengan apa yang pernah dialami gitu. Hmm. 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 Walaupun di satu sisi pengalamannya itu menjadi sumber informasi yang luar biasa agar tidak mengulangi kesalahan. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Jadi ada perasaan karena saya lebih senior gitu ya, jadi malah nggak mau denger gitu ya, karena ngerasa mungkin kan saya lebih tahu dari kamu gitu, mungkin jadi munculnya seperti itu. Pada dalam konteks, nah, pada dalam konteks sekarang itu jadi nggak relevan kali ya apa yang mungkin mereka-mereka ini ketahui sekarang mungkin eh, perlu dipoles lagi gitu kali ya supaya bisa berjalan gitu. Oke. Betul, betul, betul. Kalau kayak gini Mas Lukman, satu sisi mungkin mereka merasa senior gitu ya. Tapi kalau Mas Lukman amati, ini kan karena sudah lama mungkin Mas Lukman juga kenal mereka sudah cukup lama ya. Kalau diamati ada nggak sih sesuatu dari mereka ini yang Mas Lukman bisa lihat sebagai sebetulnya eh, modal untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Karena harusnya kan sampai di titik ini tidak mungkin kalau mereka tidak melakukan kolaborasi. Mereka pasti pernah menunjukkan pola-pola begitu gitu ya. Tapi di titik ini di mana mungkin bentuk kolaborasinya dituntut jadi berbeda, adakah kualitas-kualitas para guru senior ini yang Mas Lukman bilang, nah itu tuh sebetulnya bisa jadi basis. Alih-alih menggunakan tadi ya basis bahwa saya ini lebih senior nggak mau berubah, adakah kualitas lain yang sebetulnya kalau itu digunakan menurut Mas Lukman akan mempermudah bagi mereka untuk berkolaborasi dengan anggota tim yang lebih muda. Banyak sih Mbak aku pikir ya potensinya ya. Mm-mm. Jadi misalkan dari sisi bagaimana pengalaman mengajar, Mm, menangani anak dan mm, sebagainya ya. mm, Itu otomatis guru-guru senior itu jauh lebih bagus, mm, lebih keren gitu ya. mm, mm, Nah, mm, hanya aja ada situasi-situasi tertentu yang mereka itu nggak bisa, mereka harus kemudian apa ya, dalam tanda kutip lebih sadar diri gitu ya. Karena aku pikir oke. juga bisa jadi di antara mereka nggak ada maksud untuk seperti itu gitu ya. Mm, Mungkin mm, kayak mungkin kayak apa ya namanya manusia ya, kita mungkin khilaf. Aku nggak ngerti nih. Nah, apa yang mm, mungkin ada di benak mereka itu apakah memang benar-benar paradigmanya yang memang butuh dirubah mm. atau itu mereka melakukan itu tanpa sadar. Oke, oke, oke. Nah,
nih kalau Mas Lukman pengen tahu yang itu gitu, karena kayaknya nih apa yang harus Mas Lukman tahu jalankan berikutnya tergantung dari informasi itu juga ya. Kalau nggak sadar kan harus dibikin sadar kali ya. Kalau memang nggak mau berubah, mungkin kita perlu cari tahu apa yang bikin mereka nggak mau berubah gitu. Nah, artinya apa yang menurut Mas Lukman perlu bisa lakukan atau bisa sediakan atau harus lakukan supaya bisa dapat informasi kayak tadi dari para guru senior ini? Aku pikir sih kayaknya ngobrol dari hati ke hati ya. Artinya mereka perlu diajak diskusi, dalam artian kita menyampaikan posisi bagaimana mengajak mereka memposisikan dirinya. Sebagaimana kita mendidik murid-murid kita. Nah, aku pikir juga sudah saatnya lah kemudian guru-guru senior itu dalam tanda kutip juga mendidik guru-guru yang baru. Menumbuhkan mereka. Artinya bukan bagaimana konsep Ki Hajar Dewantoro yang kemudian Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani itu bisa kemudian diimplementasikan sebagai seorang guru senior. Nah, jadi kepikiran juga sih Mbak, bagaimana kemudian mereka itu diajak ngobrol, diajak diskusi, bagaimana cara menumbuhkan, bagaimana cara melejitkan potensi guru-guru baru. Sehingga dari situ mereka secara nggak langsung nanti pelan-pelan kita ajak berpikir bagaimana cara menempatkan diri mereka di dalam rapat. Mereka harus bersikap apa. Nah, walaupun aku pikir ini nggak bisa selesai satu kali sesi mungkin yang ngobrolnya ya. Beberapa kali ya Mas ya? Ya beberapa kali gitu. Kita ngomong tentang berapa orang sih Mas ini? Kurang lebih di bawah 10, di bawah 5? Ya aku pikir sih kalau guru senior cukup ya di bawah 5 ya aku pikir. Di bawah 5 yang Mas Lukman perlu beneran handle one on one gitu kali ya? Betul. Di bawah 5. Tapi untuk yang agak berat nggak banyak sih Mbak ya. Oke. Nah ini pengennya kebayangnya kalau tadi pengen diajak ngobrol dulu, pengen tahu dulu sebetulnya gimana pandangan mereka, lalu diajak untuk justru sekarang mengejawantahkan Ing Ngarso Sung Tulodonya itu ya Mas ya, bisa ngasih teladan buat yang muda-muda ini gitu kan maunya ya. Itu Mas Lukman merencanakan melakukan percakapannya kayak apa? Kalau aku pikir sih dengan sesuai pembekalan yang sudah diberikan kemarin ya Mbak ya, di Sekolah Merdeka, bahwasanya dengan percakapan coaching itu aku pikir bisa kemudian itu membuat mereka lebih terbuka, lebih nyambung, lebih belak-belakan gitu ya, lebih belak-belakan, lebih tidak ada kemudian saya posisi kepala sekolah, Anda guru, tidak ada posisi seperti itu. Tapi yang ada adalah kita bersama-sama sebagai seorang pendidik, tidak hanya mendidik murid, tetapi juga mendidik guru-guru yang lebih muda. Di mana salah satu keberhasilan kita sebagai guru senior adalah tidak lagi mengembangkan potensi peserta didik ya, tetapi juga mengembangkan potensi dari guru-guru kita sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Wow, luar biasa. Jadi kayaknya Mas Lukman pengen mengusik jiwa pendidiknya itu ya Mas ya, dikuatkan lagi gitu ya. Jiwa memimpinnya itu gak cuma terhadap murid, tapi sekarang membawa teman-teman satu karier ini sesama guru ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, dengan tadi memberikan teladan, mungkin jadi bisa ngobrol sama yang lebih muda dan tidak melihat mereka dengan label-label tertentu gitu ya maunya ya. Wih luar biasa nih. Saya dengernya merinding Mas.
Keren banget ya Mbak ya kayaknya. Makasih loh Mbak, aku jadi Keren banget nih kalau kepikiran ya. bisa dijalanin gitu. Oke, oke, oke. Nah, gimana nih Mas? Kalau tadi di depan kayaknya rada saya ngedengernya kok rada sedih juga ya, kayaknya gimana sekolah ini barusan nih ada yang berbeda. Bener nggak sih jadi lebih ngeliat sesuatu dari sesudah kita ngobrol barusan ini, Mas Lukman ya? Betul, betul banget Mbak. Keren banget Mbak, itu aku pikir, makasih banget loh Mbak Dita ya. Jadi yang aku pikir tadinya sebuah masalah, tapi justru jadi sebuah kekuatan yang selama ini terpendam. Artinya tidak hanya kemudian hanya guru saja yang kemudian, tidak hanya murid saja ya, atau tidak hanya guru-guru saja yang bisa dilibatkan, yang itu menjadi tanggung jawabku. Artinya mereka juga sebenarnya bisa ya diajak untuk kemudian bertanggung jawab, mendevelop ya, membimbing guru-guru yang baru dengan cara yang berbeda. Nah, ini yang penting juga ya aku pikir ya. Artinya caranya tidak bisa dengan cara yang dulu mentoring kayak begitu, tetapi dengan model-model coaching ya, yang kemudian aku pikir ini menjadi terobosan-terobosan yang sesuai dengan zaman now. Iya, aduh luar biasa banget nih. Aku tuh nggak sabar loh pengen nunggu sebetulnya kapan nih sebetulnya Mas Lukman pengen ngerencanain ngobrol sama mereka karena pengen denger ceritanya. Ini jadi kepo, saya pengen tahu hasilnya nih. Ada plan Mas dalam waktu dekat mau ngobrol sama para guru senior ini? Iya Mbak, aku pikir sih minggu depan aku tidak akan manggil mereka ke ruanganku ya, tapi aku akan samperin mereka. Nah itu sebagai salah satu cara bagaimana membangun kesetaraan. Tetap ngajeni gitu ya Mas ya? Betul, karena mereka bagaimanapun tetap orang-orang yang luar biasa ya. Iya. Respect-nya ditunjukkan dengan cara itu ya Mas ya. Oke. Wah, betul. Saya nggak sabar nih nunggu ngobrol sama Mas Lukman lagi bulan depan nih kalau pertemuan rutin kita itu Mas. Saya pengen denger ceritanya nih, kayaknya akan sangat seru nih ya lihat hasilnya dari hasil percakapan dan bagaimana mereka nanti menjalankannya di keseharian gitu kali ya Mas Lukman. Betul banget Mbak. Iya. Oke, Mas Lukman. Seneng banget nih hari ini udah dapat bisa ngobrol tentang begini nih sama Mas Lukman. Saya jadi inspiring nih, jadi mikirin teman-teman yang senior juga nih di kantor saya. Iya ya tuh mesti saya apain ya gitu. Makasih banget Mbak, aku makasih banget ini, jadi keren lah pokoknya. Jadi terinspirasi sama-sama. Ya. Jadi sama-sama Mas. Ya, oke. Terima kasih banyak loh. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dan jangan ragu untuk kontak saya seandainya pengen punya teman refleksi, pengen punya teman untuk memecahkan masalah. Ya Mas Lukman ya. Tahu kan gimana cara menghubungi saya ya? Siap Mbak. Oke, makasih banyak. Selamat melanjutkan hari ini ya Mas ya. Mbak Dita, selamat pagi. Selamat pagi.